Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andija Garden, channel kita untuk dengan semua para pecinta kuliner di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya teman-teman. Dan yang pastinya kita selalu diberikan kelancaran bersilaturahmi, gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali sampai detik ini teman-teman masih tetap stay terus di channel Andija Garden, tidak ketinggalan melihat konten-konten yang kita berikan di channel Andija Garden. Semoga teman-teman masih tetap terus stay tune di channel Andija Garden. Dan bagi yang teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya, like, komen, dan share-nya juga. Itu adalah salah satu cara untuk mendukung channel kita agar channel kita makin berkembang, makin kreatif, dan makin inovatif, memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua di dunia peraglonimaan. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas terkait lanjutan dari edukasi yang kemarin kita lakukan, yaitu dengan menggunakan beberapa tanaman indukan yang kita cacahi ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya ini yang kemarin belum sempat, yang tadi 2 jam yang lalu kita sudah bikin konten dan sudah kita upload juga. Nah ini konten lanjutannya. Nah ini yang kemarin yang tadi kita cacahi ya, yang kita rendam menggunakan air baktosin. Ini nanti kita akan tanam ya teman-teman. Sebelum kita tanam nanti kita akan memberikan edukasi khusus untuk teman-teman para pecinta aglonema yang berbahagia di seluruh Indonesia ya teman-teman, terkait pembudidayaan dengan aglonema yang tidak begitu besar atau yang belum dewasa atau yang belum indukan, gimana caranya bisa kita budidaya agar lebih cepat untuk pembudidayaan atau perkembangbiakannya gitu ya teman-teman. Nah jangan kemana-mana, saksikan terus di channel Andija Garden dari awal sampai akhir biar tidak gagal fokus. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai untuk sampelnya. Satu, ini kita berikan contoh di sini. Kita ada black post banyak banget ya, ada juga Krishna Golden. Nah di sini teman-teman kita akan menunjukkan beberapa cara bahwa setelah kita belajar untuk cacah mencacah, fungsinya nanti di sini ini teman-teman ya. Saat kita sudah bisa cacah mencacah, itu fungsinya di sini ini agar kita bertani aglonema itu tidak harus menggunakan indukan yang terlalu gede. Kalau collection yang gede kan mahal. Nah kalau yang enggak gede, misalkan kita mau nyacah daun 10-11 kan jadi banyak. Nah kalau beli yang segitu kan lebih mahal lah. Kita beli daun yang 4, 5, 6 atau 3 gitu kan. Nah ini kita kasih daun 3 misalkan gitu. Nah ini akan lebih menghemat tapi tidak mengurangi percepatan produksinya juga gitu loh. Kenapa bisa begitu? Nah saksikan terus biar tidak gagal fokus. Tapi jangan lupa bantu share-nya, like, komen, dan subscribe-nya dulu. Pokoknya nyalakan juga tombol loncengnya gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan berikan contoh. Nah, yang belum kita potong kita taruh di bawah dulu. Oke. Nah ini kita ada sampel tanaman, yaitu namanya post black ya teman-teman. Ini post black. Nah gimana caranya biar post black ini bisa tumbuh anakan lebih cepat? Nah kita potong aja langsung di sini teman-teman. Ini dipotong, kita nggak perlu harus membongkar membongkar medianya. Jadi cukup seperti ini kita renggangkan. Nah kita biasanya ambilnya itu cuman daun paling atas 2. Nah kita ambil seperti ini, kita patahkan di sini. Nah, udah kita ambil di sini. Ini yang nanti akan kita tanam. Setelah itu kita langsung olesi menggunakan antrakolnya. Nah, tuh seperti ini. Udah kita timbun dengan media lagi. Nah, dengan seperti ini. Lanjut lagi. Ini untuk berikutnya. Ini kita ambil di 2 daun atau 3 daun ya. Oh ini insya Allah sudah. Oh ini sudah bisa. Kita ambil, kita buka, tinggal buka ketiaknya seperti ini. Kita masukkan pisaunya. Udah, tinggal kita potong. Nah seperti ini teman-teman. Udah, ini nanti dia akan tumbuh anakannya lebih banyak. Nah seperti itu. Kayak Krishna pun sama nih. Kayak Krishna seperti ini juga, tinggal kita buka ketiaknya di sini. Ketiaknya kita buka. Misalkan kita ambil daun 1-2 untuk pucukannya ya, kita di daun 1 dan 1-2 di bawah daun 1 yang atas ini kita buka ketiaknya ini ya, tuh bukan nanti kelihatan. Nah kalau enggak yang daun 2-nya gini juga bisa, tuh dia kelihatan, baru kita masukkan di sini.
Aduh, tidak kelihatan ya. Kita masukkan di sini. Nah, di sini dia akan membawa daun pancingnya yang nih ya, aman ya teman-teman. Aman. Ini daun pancingnya nanti 4. Apakah dia nanti akan muncul 4? Lah yang daun pancing 2 aja bisa tumbuh 4, yang daun pancing 1 bisa tumbuh 3 kok. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya. Terus ini kan daun yang lebih dari 4. Nah, kalau daun yang 3 gimana? Dan yang 3 ya gini. Nah, ini ada huges. Satu contoh di sini ada huges. Ini daunnya baru 3 ya. Nah, ini biar gimana caranya dia beranak lebih dari 1, ya kita angkat dengan daun pancingnya, ya daun pucukannya 1+ aja. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, ini tinggal 2. Nah, jadi kita beli daun 3+ itu sudah bisa jadi calon indukan, dia sudah beranak. Nah, ini tinggal nanti kita olesi menggunakan antrakol saja di sini. Tuh. Kita olesi antrakolnya di sini. Seperti ini. Sudah cukup. Nah, kita timbun lagi. Tuh ya, teman-teman, seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen nyacain biar jadi banyak, mending modelnya seperti itu aja. Nah, jadi kita beli tanaman itu tidak harus yang gede, beli tanaman yang apa namanya, nggak terlalu gede aja sudah bisa jadi indukan gitu loh. Jadi ini sengaja memang kita potong-potong, daripada kita potong-potong tidak ada apa, hanya sebatas pembudidayaan, kita gunakan untuk edukasi. Nah, ini kan mudah banget, nggak apa-apa, mudah banget gini, itu akan jauh lebih cepat hidupnya asalkan pohon itu sehat. Oke, nah ini kita potongin seperti ini ya. Nah, ini kayak kresna ya, ini kresna. Ini kita ambil daun pancing, ini kan banyak seludang-seludang. Nah, seludang ini dia membawa tunas sebenarnya teman-teman. Tuh, ini seludang-seludang gini, dia itu, nah ini dia itu membawa tunas. Jadi kita misalkan potong di sini itu enggak masalah. Nah, tuh ya, daun pancing 2. Terus lanjut lagi, ini ada post black. Nah, misalkan teman-teman takut ya, gimana mau bisa jadi banyak tanamannya kan gitu. Nah, oke. Nah, ini kita ambil daun pancingnya 4. Ini ada 1 2 3 6 daun. Kita pakai daun pancingnya 4 biar nanti anakannya tumbuhnya lebih banyak. Nah, oke. Nah, ini ya. Nah, ini daun pancingnya 4, nanti kita ganti dengan pot yang lebih gede. Oke. Ini salah satu cara pembudidayaan dengan menggunakan materi tanaman yang tidak terlalu besar. Nah, gini apakah nanti hasilnya juga akan bagus? Nah, menurut ini penilaian jenengan semua ya. Ini awalnya daun 3. Daun 3 kita ambil pucukannya. Ini apa ya? Oh iya ini. Ini di sini ada. Ini awalnya daun 3. Nah, ini pucukannya teman-teman. Ini pucukannya yang kita kemarin tanam tapi tidak kita sungkup. Kita lihat dulu apakah, wah ini sudah keluar akarnya teman-teman. Nih, sudah keluar akarnya tuh ya. Tuh. Ini pucukannya teman-teman. Pucukannya ini. Pucukannya yang tidak kita sungkup juga tetap hidup. Nah, ini bawahannya itu sudah tumbuh 3 teman-teman. Dengan daun 3 bisa dijadikan induk. Tidak kebetulan. Nah, ini juga tuh, ini baru cingip-cingip tuh ya. Yang ini juga baru cingip-cingip 1 2, baru naik 2. Oh 3, ini sudah 3. Oh baru 2 naik. Nah, 1 2 ya. Jadi buat teman-teman dengan metode seperti ini akan jauh lebih cepat untuk produksinya ya. Seperti itu. Nah, ini untuk pucukannya dia sudah bisa diganti media lagi. Oke. Ini adalah salah satu cara untuk menjadikan aglonema ini jauh lebih cepat perbanyakannya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah ini gimana? Nah, setelah ini kita taruh di rak-rakan seperti semula lagi ya. Ini kita taruh di sini aja enggak apa-apa. Tuh. Langsung dikenakan panas seperti ini enggak apa-apa. Karena ini memang tanaman sudah mapan, kan enggak dibongkar media. Nah, ditaruh di sini teman-teman. Tuh bisa disut, Mbak. Tuh. Taruh di sini, itu nanti akan aman, teman-teman. Nah, ya, kayak misalkan ini ada ini karena kemarin Ria sempat kita lelang, tapi ini korban PHP ya.
Ini, oh ini masih bisa. Sayang kalau dicacah teman-teman. Oke, nah mungkin itu caranya, gimana caranya kita membudidaya dengan media dengan tanaman yang tidak terlalu besar. Nah habis itu kita baru tanam teman-teman. Kita tanam. Apakah ini perlu direndam menggunakan air baktosin? Sebenarnya enggak juga sih, tapi kalau teman-teman kurang yakin bisa. Tapi kalau kita biasanya cuman ini, sambil kita ngobrol-ngobrol kita masukkan celet. Nah, ini di antrakol ya, ini di antrakol kita masukkan cet. Nah, tuh udah. Nah, sesimpel ini bertani di Andi Jaya Garden tuh ya, tuh ya, seperti ini. Ini kayak kita mau makan siomay. Daduk. Anak saya mesem, dia itu puasa gitu tak berdaya. Nah, oke, tuh ya, seperti ini teman-teman. Tuh, nih. Nah, habis itu kita tanam menggunakan media premium collection lagi pokoknya. Yes, pokoknya enggak bosen-bosennya saya mempromosikan media premium collection, karena media premium collection ini buat saya adalah sebagai lantaran penolong saya untuk berbudidaya aglonema dengan sistem model pencacahan ya. Ini seperti biasa harganya masih 50.000 per packnya, isinya 2,5 kg. Yang varian kecil ada 1,2 kilo, harganya 25.000. Kalau pengen beli di bawah 11 kg bisa melalui toko oren atau Shopee. Jadi nanti kita kasih linknya ada di deskripsinya gitu ya teman-teman, atau bisa nanti WhatsApp ke kita kasih linknya gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah banyak banget komposisinya ya. Nah ini kita pakai. Nah, kenapa kita pakai yang tidak ada mereknya? Nah kalau yang sudah ada mereknya terus kita bongkar lagi, kita sobek, kan sayang. Kan satunya aja 1.200 kan ya mana-mana. Nah ini yang pakai yang belum kita labeling ya, gitu ya teman-teman. Tetap sama tuh teksturnya seperti ini, sama teksturnya sama seperti ini semua ya. Jadi ini sudah komplit banget, digunakan untuk metode pencacahan sudah mantap. Oke, langsung aja. Kebanyakan promosi nanti nggak jadi nanem. Oh, nanti gimana nduk anu nih nduk? Oh, iki di sini. Nah, kita taruh di sini, kita langsung tanam aja. Oke. Kita langsung tanam. Tanam di sini. Nah, untuk seperti biasa untuk penekanan awal nggak perlu harus kuat-kuat ya. Cukup dipenuhin aja seperti ini. Seperti biasa ya. Tuh langsung masukin aja. Nah, ini alhamdulillah media ini yang sudah rada lumayan kering, jadi ini buat nanam bisa plek cepet ya. Nih, nah, mantap. Oke, kita tanam lagi di sini. Nah nanti ini kita akan dengan metode sungkup juga ya buat teman-teman, biar kalau dengan metode sungkup itu sebenarnya fungsinya itu untuk menjaga tunas yang ini terakhir ini biar dia tidak layu atau tidak busuk teman-teman. Biasanya seperti itu kalau disungkup di kita tidak busuk, tapi misalkan busuk itu nggak apa-apa, nanti juga akan tumbuh tunas baru lagi, jadi aman gitu. Tumbuh tunas baru itu tidak nerusin pucuk yang busuk itu, tidak, tapi dia di ketiak daun bawahnya gitu. Nah tapi karena daun yang kita gunakan ini kan daun pancingnya masih sedikit, terkesan dia melanjutkan hidupnya, dalam artian dia tunasnya itu mengganti tunas yang kemarin sempat busuk, padahal sebenarnya itu dari tunas dari daun pancing sampingnya ya. Tapi nggak masalah karena posisinya tanaman masih kecil, jadi terkesan tanaman itu tetap tidak belum kayak seperti tidak pernah busuk pucukannya gitu. Nah kalau daunnya sudah 5-6 pucukannya busuk, jadi dia beranak banyak gitu. Nah keuntungan kita potong pucukan seperti ini saat kita tahan dengan menggunakan pot kecil, dia akan jauh lebih cepat beranak teman-teman. Dia akan jauh lebih cepat beranak. Kenapa seperti itu? Ya karena posisi pohon ini sebenarnya sudah pohon dewasa gitu loh.
pohon dewasa, terus tunas yang di bawah dia itu juga sudah tunas tua. Jadi saat kita tanam menggunakan pot seperti ini, biasanya kita tahan 6 bulan menggunakan pot seperti ini, dia sudah beranak. 5 bulan kadang sudah beranak gitu. Nah, oke. Setelah itu kita langsung, oh ini kita tanam juga untuk yang ini kemarin ya teman-teman. Tuh, yang ini juga kita tanam juga. Nah, ini langsung kita tanam menggunakan media premium collection yang kemarin kita rendam pakai baktosin ya. Jadi ini yang kita rendam pakai baktosin. Nah, nanti kita sungkup juga ya, kita sungkup juga. Nah, kita taruh di sini. Oke. Seperti ini. Ini yang cegeni ya teman-teman, ini cegeni yang kita cacai. Nah, seperti ini. Oh, nah, cara seperti ini lebih gampang ya, tapi menjadi lebih lama kalau kita nggak paham teknik pemotongannya. Teknik pemotongan ini berpengaruh di kecepatan dia bertunasnya teman-teman nanti ya. Kalau pemotongannya keliru ya nanti tunasnya jadi lama. Maksudnya keliru, terlalu tipis. Nah, terlalu tipis di area batangnya itu menyebabkan dipaksa dengan satu daun pancing, alhasil tipis banget gitu ya, itu akan memunculkan tunasnya makin lama. Kalau tipis saya sarankan 2 mata, tapi kalau luas bidang tunasnya atau ruasnya, teman-teman boleh itu 1 mata ya. Kita jangan terlalu ambil resiko ya, nggak usah perlu harus dikatakan sebagai master, dikatakan wah sangar gitu kan, hebat, nggak perlu. Nah, yang kita butuhkan adalah kita nyata hidup, itu aja ya. Masalah mau diakui master apa tidak master ya, itu nggak ngaruh buat kita gitu loh. Karena yang kita butuhkan adalah saat kita bertani mencacah gimana caranya bisa hidup. Jadi jangan terlalu mengambil banyak resiko ya. Bisa diambil resiko itu tapi dengan logika yang tepat, yaitu satu, ruas antara ruas satu dengan ruas yang kedua atau yang lainnya itu jaraknya lebar. Jadi dipotong satu ruas itu untuk bidang tumbuhnya akar itu juga luas. Nah, itu kemungkinan kalau kita nekat insya Allah aman gitu loh teman-teman. Nah, tapi kalau ruasnya sudah mepet banget, dipaksakan dengan satu ruas, terus ruasnya itu terlalu sempit banget ya, nanti untuk tumbuh bidangnya akar juga lama. Nah, cuman sedikit gitu karena bekas potongannya itu juga bisa memunculkan akar, tapi fasenya lebih lama dibandingkan akar yang tumbuh di badan batangnya gitu loh teman-teman. Jadi bekas potongannya ini ya teman-teman, tuh ya di sini ini ya, saya tunjukkan ya, tuh di sini ini teman-teman, di sini ini besok itu bisa juga tumbuh akar, tapi fasenya lama. Yang cepat itu di pinggir-pinggir sekitar ini, makanya kita butuh bidang yang luas untuk memunculkan akar biar lebih cepat gitu teman-teman. Nah, jadi nggak usah perlu kita ada pengakuan saat mencacah wah sangar, wah hebat. Itu nggak perlu. Yang perlu itu gimana caranya nyacah itu hidup gitu loh teman-teman ya. Itu aja ya. Jadi masalah guru, masalah master, masalah suhu itu kan hanya sebatas pengakuan saja. Tapi kan kita nggak perlu harus mendapatkan sebuah pengakuan seperti itu sebenarnya gitu loh. Karena nggak nambahin aset juga gitu loh teman-teman, menurut saya dalam waktu jangka panjangnya itu kok kayaknya kok nggak harus seperti itu gitu loh maksud saya. Jadi ya mohon maaf juga gitu loh. Jadi buat teman-teman yang suhu karena yang bilang suhu saya berarti memang beliaunya itu suhu karena kemampuannya di atas saya mungkin kan. Nah, itu saya itu kan hanya sebuah pengungkapan saya, tapi kan nggak harus saya bilang dia suhu terus saya ngasih komisi ke suhu gitu kan, enggak juga. Jadi menurut saya sih lebih condongnya kita konsentrasinya ke pencacahan yang kita lakukan seperti itu aja ya, malah jadi gelidrah kemana-mana. Nah, intinya itu buat teman-teman
Intinya selalu konsisten, dicermati juga cara pemotongannya, terus medianya juga dicermati, dalam arti diingat-ingat, oh kemarin saya bikin media untuk nyacah seperti ini hidup, nah berarti saya harus bikin yang seperti itu lagi, misalkan gitu. Nah harus dicermati seperti itu. Tapi kalau media comot itu, wah saya nyomot sini, nyomot ini, nyomot sini buat nyacah hidup, nah besok nggak bisa kita mau bikin media seperti itu lagi, nggak bisa, karena kadang comot-comotan itu kondisi media itu nggak sama, kelembabannya nggak sama, terus bahannya kadang nggak sama, nyomot-nyomot dari beberapa petani terus dikumpulkan di rumah gini, nyomot buat nanem ya, meskipun hidup cuman kadang kan ada juga kelewatnya dalam artian itu ada gagalnya juga. Nah gagalnya kenapa yang sakit, yang salah, yang kita salahkan medianya, lu kemarin nyomot hidup tapi sekarang kok mati lah. Nah itulah, jadi media comot ini kadang hidup kadang enggak, felling itu kadang ya tepat kadang enggak. Nah yang membuat kita biar konsisten saat pembudidayaan itu adalah sebuah aturan yang baku. Aturan itu apa? Aturan dalam artian campurannya itu apa, bahannya itu apa, cara pengolahannya bagaimana. Itu yang menurut saya aturan kita membuat media yang bagus itu seperti itu. Baku menurut siapa? Baku menurut diri kita. Aturan siapa? Aturan kita membuat media, kan gitu. Oke teman-teman, nah lanjut. Setelah itu kita siram. Setelah itu kita siram. Oke. Kita siram seperti ini yang pucukannya, khusus pucukan kita siram, kita tekan ya. Kalau pucukan di saya itu lebih cepat tumbuhnya akar dibanding yang di bawah-bawahnya ya, daun bawah-bawahnya. Jadi untuk akar itu lebih cepat yang pucukan-pucukan gini kalau di saya ya. Kalau di teman-teman nggak tahu apakah sama ya, bisa komen di kolom komentar ya. Keluhan-keluhan apa bisa sampaikan di komentar. Nanti bisa kita untuk bahan edukasi berikutnya ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ada sharing ke saya, kalau saya memang tidak bisa, pasti ya mohon maaf, saya jawab tidak bisa menjelaskan, misalkan gitu ya. Oh tidak tahu, misalkan ya saya bilang tidak tahu gitu loh. Tapi kalau seandainya saya tahu ya saya sampaikan setahu saya gitu loh. Setahu saya, sepengalaman saya pernah melakukan itu kita berikan tanpa menambah-nambahi, tanpa mengurang-urangi, seperti itu ya. Jadi aman di Ari Jaya Garden itu, insya Allah apa yang kita tahu, kita sampaikan itu yang pernah kita lakukan gitu loh. Jadi tidak edukasi mencari-cari, besok kita cari, hari ini kita edukasikan, itu enggak. Jadi mau digedak edukasi dadaan insya Allah lah, asalkan temanya sudah dikasih mah kita kita akan buatkan edukasinya. Syukur-syukur teman-teman kasih tema atau materinya buat edukasi selanjutnya, nanti bisa komen-komen di kolom komentar. Jadi ya teman-teman bisa komen-komen di kolom komentar. Oke. Nah seperti ini langsung nanti akan kita teman-teman, kita langsung langsung kita sungkup di penyungkupan dengan menggunakan galon bekas ya teman-teman, dengan menggunakan galon bekas ya. Nah setelah itu nanti kita masukkan di galon bekas seperti ini teman-teman, tuh dimasukkan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi nanti dia akan lebih konsisten untuk tingkat kelembabannya ya, untuk tingkat kelembaban. Nah ini yang mau kita edukasikan saat ini adalah saat teman-teman mencacah dengan indukan atau pucukan yang anak samping yang gede, baru daun 3 terus diambil, atau daun 4 diambil daun 3, dan 3-nya ditanamnya pakai apa. Nah kita bisa pakai ini nanti teman-teman. Oke. Nah ini kita siapkan yang ini ya. Aduh malah tak gewesan. Aduh, kita siram dulu. Ini yang pucukannya ya teman-teman, ini pucukannya kita siram dulu sini. Ini pucukan ini kan gede teman-teman, ini kan gede. Misalkan teman-teman
cuma nyacah satu pohon ini diangkat induknya, tapi dia baru sekitar berapa daun, 4 daun atau 5 daun gitu kan, diambil 3 daun. Nah ini cara nyungkupnya yang lebih amannya pakai apa? Nah bisa menggunakan ini teman-teman. Nah, kita sudah siapkan. Nah, ini kita pakai botol aqua ya. Bentar, kita cuci dulu bentar teman-teman, dalamnya ini mah ada semutnya ya. Oke teman-teman, nah ini kita gunakan botol bekas ya, kita gunakan botol bekas, itu botol minuman ya. Nah kita potong di sini, seperti ini. Nah nggak perlu sampai patah, terus yang bawah di sini dikasih lubang teman-teman ya, ini dikasih lubang. Nah ini fungsi lubang ini untuk apa? Kita kasih lubang dulu. Nah nggak perlu harus banyak-banyak, yang penting ada lubangnya. Nah ini ada lubangnya, ini untuk besok saat ini kan karena bidangnya nggak terlalu lebar, jadi kadang media itu cepat kering. Jadi dengan seperti ini kita akan menyiramnya lebih gampang, nanti tinggal direndam. Nah oke, ini sudah kita masukkan di sini teman-teman. Nah ini nggak perlu bawahnya dikasih lambaran, nggak usah, ini langsung kita masukkan di sini teman-teman ya. Nah karena ini ternyata ini karena ini kan pohonnya gede, jadi kita memang harus bongkar sampai potong sampai lepas gini, baru ini kita kondisikan seperti ini tuh ya. Nah seperti ini tuh kan, kondisinya seperti ini. Oke tuh, nah seperti ini. Langsung kita lakban tadi. Oh ini, nah kita kasih lakban. Nah kita kasih lakban dulu. Oke seperti ini ya. Ini kita contohkan untuk tanaman yang memang tingginya overload dari tingginya botol ya, dari tinggalnya botol. Kenapa kita contohkan seperti itu? Biar teman-teman tahu. Nah ini kan ada keluar sedikit, nah ini nggak apa-apa, baru kita kasih untuk ini plastiknya yang di atas. Plastiknya kalau bisa ini dibalik, balik seperti ini. Nah, tuh seperti ini, baru kita kalau bisa ini plastiknya yang agak ya teman-teman. Tadi karetnya mana? Tadi udah ngambil karet ya. Karetnya tadi mana ya? Dijeda sih mbak. Oke, nah kita kasih seperti ini ya teman-teman. Tuh seperti ini. Oke, nah ini fungsinya ini untuk di sini ini. Nah oke, nah seperti ini ya teman-teman, karena ini kan nggak bisa ditutup pakai tutupnya. Nah seperti ini insya Allah nanti akan aman ya. Kalau teman-teman kurang yakin dengan metode seperti ini, nah ini bisa diperkecil lagi. Nah seperti ini. Nah oke, kita perkecil lagi tuh. Nah ini bisa dengan seperti ini juga bisa. Bentar. Dengan metode nih. Nah gini aja tuh ya. Nah dengan seperti ini dia akan yang penting ini ada apa namanya, ruangannya tuh, biar pucukannya enggak busuk ya, tuh seperti ini ya. Nah ini akan lebih mempercepat untuk
tingkat apa namanya adaptasinya. Nah, kalau misalkan suatu saat ini kering ya teman-teman, nah ini kalau suatu saat kering ini tinggal dimasukkan gini aja teman-teman. Nah, nunggu di dalam itu airnya rada penuh gitu kan. Rada penuh, udah penuh seperti. Nah, itu kan sudah kesiram tuh. Dia kan nanti nyiramnya berapa hari sekali. Wah, kalau model seperti disungkup seperti ini bisa seminggu sekali nggak masalah gitu loh teman-teman. Nah, ini cara yang paling simpel. Dengan seperti ini nanti kita bisa naruh tanaman ini di tempat yang lebih sejuk tapi terang ya. Caranya dengan nanti bisa digantungkan. Nah, kita bikin dulu untuk gantungannya ya. Kita bikin dulu untuk gantungannya. Nah, ini untuk gantungannya ya teman-teman. Nah, kita malah bikin karya seni nih teman-teman. Nah, ini untuk gantungannya. Oke. Nah, oke. Nah, ini untuk gantungannya. Nanti bisa digantung di sini teman-teman. Tuh ya, bisa digantung di sini nih. Tuh. Nah, ini salah satu cara atau contoh untuk menyungkup dengan botol minuman ya teman-teman. Tuh caranya seperti itu. Oke, nah ini setelah ini langsung kita tanam aja. Sebenarnya ada yang tidak kita sungkup pun masih aman juga gitu. Nah ini teman-teman, nah seperti ini caranya. Nah, nanti untuk yang pucukan-pucukan yang ini tadi nanti bisa dimasukkan di galon lagi dengan contoh-contoh seperti yang pernah kita lakukan di tutorial sebelumnya gitu ya teman-teman. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di edukasi kali ini buat teman-teman yang pengen nyoba dengan treatment apa yang kita berikan ini. Monggo silahkan jadi menggunakan bahan-bahan bekas dengan tidak dibuang tapi bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat gitu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.